Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Holina atau biasa dipanggil Ibu Lina dalam pelajaran sejarah Indonesia. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar sejarah. Nah, sebelum mempelajari lebih lanjut, kita harus tahu tentang pengertian sejarah. Nah, kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata sajarotun, yang berarti pohon atau keturunan. Sejarah dalam bahasa lain, misalnya bahasa Inggris, kata sejarah itu berasal dari kata history, yang artinya masa lampau umat manusia. Nah, dalam bahasa Yunani, kata sejarah berasal dari kata historia yang artinya belajar. Dalam bahasa Jerman, sejarah berasal dari kata Geschichte, sesuatu yang telah terjadi. Nah, pengertian sejarah secara umum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Nah, konsep manusia. Manusia ini adalah pelaku dari sejarah. Peran manusia sangat menentukan dalam setiap peristiwa, sehingga setiap kajian tentang peristiwa akan selalu melibatkan manusia di dalamnya. Dalam hal ini, manusia adalah subjek pelaku sejarah. Yang kedua, tentang konsep ruang. Konsep ruang adalah konsep yang meliputi aspek lingkungan, lokasi, dan tempat suatu peristiwa sejarah. Konsep ruang dalam sejarah dapat membandingkan antara satu peristiwa sejarah dengan peristiwa sejarah di lokasi lain. Yang ketiga adalah konsep waktu. Konsep waktu dalam sejarah sangat diperlukan sebagai pengelompokan berdasarkan waktu atau pembabakan atau periodisasi suatu peristiwa sejarah dan urutan waktu terjadinya peristiwa sejarah atau kronologis atau diakronis. Konsep waktu sangat penting untuk menghindari terjadinya tumpang tindih peristiwa sejarah atau anakronis. Nah, contoh penerapan konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Di sini ada foto ya. Foto tersebut adalah pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Peristiwa tersebut terdapat 3 unsur utama. Yang pertama adalah unsur manusia, yaitu di sini adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan orang-orang lain yang hadir dalam pembacaan teks proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Yang kedua adalah unsur tempat. Nah, di sini tempat pembacaan teks proklamasi itu adalah di halaman rumah Insinyur Soekarno yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Yang ketiga, yang terakhir unsur waktu, yaitu pelaksanaan pembacaan teks proklamasi. Kapan sih pelaksanaannya? Yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang konsep berpikir kronologis, diakronis, sinkronik dalam sejarah. Yang pertama, konsep berpikir kronologis. Kronologi berasal dari kata kronos yang berarti waktu dan logos yang berarti ilmu. Kronologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang waktu. Kronologi dalam sejarah merupakan urutan peristiwa sejarah yang terjadi. Peristiwa-peristiwa yang telah diklasifikasikan itu lalu disusun secara runtut berdasarkan waktu kejadian berlangsung. Kronologi sangat penting agar terhindar dari anakronisme. Apa itu anakronisme? Anakronisme adalah penempatan peristiwa, latar, setting, tokoh, ataupun dialog yang tidak sesuai dengan tempat dan waktu terjadinya peristiwa. Contoh dari konsep kronologi yaitu pada bulan Agustus 1945, pihak sekutu itu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki.
Nagasaki yang mengakibatkan kekalahan pada Jepang. Nah, pada bulan dan tahun yang sama, bangsa Indonesia itu memproklamasikan kemerdekaan. Selanjutnya, konsep berpikir diakronis. Diakronis artinya mempelajari sejarah dalam kurun waktu yang berurutan. Diakronis bersifat memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Sejarah mementingkan proses. Sejarah akan membicarakan satu peristiwa tertentu dengan tempat tertentu dari waktu A sampai waktu ke B. Nah, contoh konsep diakronis yaitu peristiwa kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Terus menyerahnya Jepang akibat dari pemboman di kota Hiroshima dan Nagasaki. Golongan pemuda mendengar bahwa Jepang menyerah. Golongan pemuda memaksa golongan tua untuk merdeka. Penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Yang terakhir, tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memerdekakan diri dari penjajahan Jepang. Kemudian, konsep sinkronik. Konsep sinkronik adalah mempelajari peristiwa sejarah pada kurun waktu tertentu saja dan khas ilmu sosial. Cara berpikir sinkronik adalah melebar dalam ruang serta mementingkan struktur dalam suatu peristiwa. Contohnya, tragedi G30 SPKI yang terjadi pada tanggal 1 Oktober. Pada saat itu terjadi penculikan dan pembunuhan 7 jenderal tentara yang akhirnya dijadikan pahlawan revolusi dan beberapa orang lainnya. Soeharto pada saat itu diperintah untuk mengambil alih tentara dan menyelamatkan Soekarno. Soekarno berhasil menuju Istana Presiden di Bogor. Soeharto bersama pasukan yang ia pimpin berhasil mengambil kontrol semua fasilitas yang sebelumnya direbut oleh pelaku G30 SPKI. Nah, itulah pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Salam jas merah.